menyingkat waktu, acara diskusi pada pagi hari ini kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. warahmatullahi Sanafi Awang yang saya hormati, pimpinan Yayasan Jaflek Indonesia, Mas Rohni Sanyoto yang saya hormati, dan para hadirin peserta diskusi serap aspirasi yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini yang saya hormati juga. Pada pagi hari ini kita akan mencoba mendiskusikan tentunya terkait dengan rancangan peraturan pemerintah di bidang kehutanan sebagai tindak lanjut dari disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bahwa sebagaimana kita ketahui, rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini telah disahkan oleh pemerintah bersama dengan DPR pada Oktober 2020 lalu. Namun meskipun banyak pro dan kontra terkait dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja itu menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, namun untuk pagi hari ini kita mencoba melihat peluang terkait dengan pembaruan hukum khususnya di bidang kehutanan, di mana salah satu undang-undang yang diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu salah satunya Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Saat ini pemerintah tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah untuk menindaklanjuti Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Salah satunya yakni rancangan peraturan pemerintah tentang atau bidang kehutanan, kemudian ada juga tentang pengenaan sanksi administratif dan lain sebagainya. Namun untuk pagi hari ini kita akan fokuskan pada rancangan peraturan pemerintah di bidang kehutanan. Mungkin nanti juga kalau bisa juga disinggung tentang rancangan peraturan pemerintah tentang pengenaan sanksi administratif, karena itu juga salah satu rancangan peraturan pemerintah yang berkaitan juga dengan di bidang kehutanan. Untuk menyingkat waktu, mungkin karena hari Jumat juga, mungkin langsung saja ke Prof. Awang untuk menyampaikan materinya sebagai pemantik diskusi pada pagi hari ini. Monggo, Prof. Awang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kali saya mohon maaf, udah 3 hari ini rally ini, webinar ini. Jadi suaranya serak habis. Yang kedua, saya terima kasih kepada Mas Suryo dan Jaflek Networking, kepada semua teman-teman yang ada 25 orang yang mengikuti ini. Sohib saya Pak Rektor, apa kabar? Madiun. Mantan, Prof. Mantan. Sohib saya juga nih lama nih, Eko BW. Siapa lagi nih? Bambang Teguh, Mbak Rate ya. Banyak deh, Yogi, Angga, segala macam. Hadir, Prof, hadir. Kalau saya absen satu-satu nanti waktunya habis. Itu Jampes ada itu. Jampes ya, saya lihat, wah luar biasa itu. Udah berengosan, udah kacamata juga. Ikhwan, ya. Saya kira begini, tentu saya terima kasih. Kemarin saya cerita ya, kemarin di FKKM itu seru juga. Banyak sekali yang antri ikut diskusi. Saya kira ini semangat yang harus terus kita dorong. Halo Mas Irfan, apa kabar? Suara burungnya Mas Irfan nih, luar biasa. Tetangga kali ya? Mas Suryo itu. Oh, Mas Suryo burung. Baik, intinya begini, saya itu kedapuk juga ya. Oleh Menko Perekonomian itu diminta jadi salah satu tim serap aspirasi. Itu yang sifatnya independen. Jadi tidak terpengaruh dengan
apapun silakan menyerap baik individu maupun jaringan maupun komunitas. Bebas aja gitu. Nanti lalu saya punya analisis ada 3 hal cara membacanya dalam kita berdiskusi hari ini. Yang pertama, UCK saya anggap kawan-kawan sudah baca semua. Lalu ini turunannya sekarang, kan UCK kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah turunannya saya akan presentasikan dengan 30 slide. Cepat aja kaitannya dengan Undang-Undang RPP Kehutanan, RPP Lingkungan, dan RPP P3H. P3H ini lebih kepada sanksi administratif dan PNBP dari akibat sanksi administratif tersebut. Ini bukan hal baru bagi teman-teman karena sudah lama juga didiskusikan. Sekarang hanya kita normalkan. Nah, untuk membaca 3 hal ini ada 4 langkah untuk teman-teman. Yang pertama, lakukan konfirmasi kalau ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi. Yang kedua, lakukan klarifikasi kalau ada yang perlu diklarifikasi. Yang ketiga, lakukan kritik terhadap RPP yang perlu dikritik. Dan yang keempat itu berikan usulan atau rekom. Jadi clear langkahnya kita diskusi ya. Kalau kita mengkritik terus juga nggak ada usulan, nah nanti yang pening saya sendirian merumuskannya. Jadi mari kita rumuskan bareng-bareng untuk kami perjuangkan di tingkat Menko. Karena sebenarnya LHK dalam hal ini pasif kan. Saya bukan atas nama LHK. Walaupun presentasi saya ambil cuplik-cuplik dari yang mereka siapkan. Karena saya independen sebetulnya tidak dalam posisi mensosialisasi. Saya lebih banyak mendengar sebenarnya ketimbang bicara. Baik, saya akan mulai, saya izin share ya. Maaf. Baik, apakah sudah ada di layar? Sampun, sudah nampak. Oke, baik, saya terus ya. Sudah. Wah, presentasinya keren. Ada gambar-gambarnya. Minjem itu. Aku mana bisa buat kayak begini. Justru itu, Prof. Nggak ada Makanya waktu. Tahu aja. Ada ini. Aku ada yang ini. Aku asisten nggak punya, apa nggak punya. Irfan nggak ngebantuin ngasih asisten. Nah, gimana? Mas Eko itu suruh bantuin, Prof. Eko ngomong aja tuh nggak bantu-bantu. Dia dan gurunya lupa Eko itu. Baik, ini ringkasan aja. Ada 3 RPP yang ingin saya sampaikan, seperti yang saya katakan tadi. Nah, teman-teman sekalian, ini saya mulai dari Undang-Undang Lingkungan aja, tapi Undang-Undang Lingkungan ini sebenarnya secara substansi banyak sekali yang disenggol itu dalam RPP. Nah, memang ada sedikit inilah di RPP Lingkungan ini, seperti yang kemarin-kemarin gitu sebelum UCK, ada unek-unek yang nggak masuk di dalam PP gitu, atau permen, sekarang dimasuk-masukin gitu, mumpung gitu. Nah, itu sebenarnya dalam tata kelola RPP ini sebenarnya tidak demikian ya. Cuma karena dianggap penting, lalu dimasukkan pasal-pasal tambahan. Kalau nggak salah ada di RPP ini ada mungkin 40 lebih pasal-pasal baru atau norma baru di sini. Makanya saya kadang-kala khawatir, maksudnya mau simplifikasi, tapi sebetulnya di RPP Lingkungan ini rumit gitu loh. Apakah ini Presiden berkehendak apa enggak? Sementara Presiden hints-nya jelas. Jangan menambah-nambah yang enggak perlu. Senggol saja pasal-pasal yang di UCK, udah selesai gitu. Yang penting kemudahan-kemudahan ada, tapi tidak menghilangkan substansi amdalnya, kira-kira gitu. Ini saya kira teman-teman udah baca semua lah. Di UCK pasal-pasalnya, saya enggak perlu ngulang. Saya terus saja. Itu yang nanti akan disampaikan ada 13 ini di RPPL, tapi saya singkat. Ini substansi yang kehutanan RPP-nya. Pertama pasal 15, pasal 18, pasal 19, 26, 27, 28, 29, 30.
Nah, saudara sekalian, ini memang pasal-pasal pemanfaatan ini agak berbahaya pada waktu diajukan pemerintah karena 26, 27, 28, 29, 30 dihapus. Nggak diusulkan. Nah, kemudian kita berjuang di DPR lalu kembali hidup pasal 26. Pasal 26, 27, 28 ini sampai 30 ini pasal-pasal berkaitan dengan perorangan, kelompok dan koperasi. Masa mereka nggak boleh dapat izin? Nah, lucu gitu loh. Padahal ada 12,7 juta hektar nunggu izinnya. Lah ini yang dihapus. Kelihatan banget bahwa UU CK ini memang sangat didrive oleh pengusaha. Akhirnya kita berjuang, kembalilah ini. Ditambah pasal 29 AB, ya diselipkan pasal baru. Itu juga baru. Kemudian pembinaan penggunaan hutan, PNBP pemanfaatan dan perlindungan. Kemudian ini saya masuk aja, karena begini di Undang-Undang RPP yang ketiga, yang P3H itu hanya konsentrasinya di pasal 110A dengan pasal 110B, sisipan. Hanya itu aja, jadi nggak saya sampaikan di sini, nanti di belakang saya sampaikan. Ini substansi undang kehutanan, udah saya sebut di atas tadi, nggak usah saya ulang. Nah, oh ini terselip. Nah ini tadi, yang ketiga dasar hukumnya ini. Hanya ini saja yang tetapi di rancangan RPP yang ketiga, sanksi administrasi dan PNBP terhadap pelanggaran, ada istilah ultimum remedium. Artinya, merupakan salah satu azas dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum. Dasar inilah dipakai untuk seluruh undang-undang, yaitu penggunaan sanksi administratif. Konon katanya ini mazhab yang dipegang oleh negara-negara maju, seperti juga Singapura, sehingga mereka lebih luas. Hong Kong juga lebih luas dibanding kita. Kira kita mengacu kepada yang begitu. Sanksi administratif itu apa? Alat kekuasaan bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap norma-norma hukum administrasi. Jadi administrasi yang dilacak. Kemudian ini yang terkait 110 100B di P3H. Nah, saudara sekalian begini cara ngebacanya. UCK itu, RPP ini menurunkan dari UCK, tapi caranya yang dilihat adalah merubah, merevisi, menambah kurang PP-PP yang sudah ada. Begitu konsepnya. Makanya kalau dibaca berdasarkan PP ini, maka yang dirubah pasalnya ini. Jadi sering rancu ngebaca pasal di RPP maupun di UCK. Nah, di kehutanan yang tersentuh itu terpapar dengan UCK, PP 44, PP 104, PP 105, PP 6, PP 45, PP 35, PP 12 terkait dengan tarif PNBP dan PP 72 Perum Perhutani. Jadi ada 8 PP yang terpapar atau terinfluence dari UCK. Ini saya kira brief saya sampaikan. Isu-isu penting atau boleh dikatakan terobosan atau bukan terobosan. Kita lihat aja ini. Isu-isu penting dari RPP kehutanan. Permasalahan tenurial. Ini disentuh. Karena selama ini tenurial dalam kawasan hutan belum terselesaikan. Maka diperkuat dalam RPP, lakukan penataan kawasan yang ujungnya, outputnya penyelesaian torang, PS, dan ini pelepasan kira-kira itu PPFKH. Atau pinjam pakai, atau perubahan fungsi kawasan hutan itu masuk di sini. Yang kedua substansinya, DPCLS. Dulu di Undang-Undang 41, kalau perubahan tata ruang atau ada turun fungsi, namanya ada DPCLS, dampak penting cakupan luas dan bernilai strategis. Ini biasanya hutan lindung yang diturunkan ke fungsi. Lalu harus minta izin ke DPR Komisi 4. Tapi bertahun-tahun berganti pemilu juga nggak pernah selesai. Lalu nggak bisa diselesaikan. Dalam UCK dihapus
nggak ada lagi DBCLS. Luas kawasan hutan yang proporsional, tidak lagi 30% minimal, tapi dirubah dengan pendekatan mempertimbangkan biogeofisik, daya dukung daya tampung, karakteristik gas, dan keanekaragaman flora fauna. Sebetulnya ada satu lagi, yaitu sosial ekonomi masyarakat. Ada lagi mengenai proyek-proyek strategis nasional harus dapat prioritas. Ini untuk kemudahan proyek strategis nasional. Nah, proyek strategis nasional ini betul-betul yang dipegang oleh Presiden, seperti jalan tol, laut, tol laut, kemudian ada strategis nasional lainnya, kelistrikan dan lain sebagainya. Ini harus diprioritaskan. Kemudian segala sesuatunya harus diserahkan kepada Timdu dalam perubahan fungsi. Nah, tapi hasil Timdu, tim terpadu, tidak lagi menjadi satu-satunya pertimbangan. Tidak satu-satunya menjadi penentu, tetapi diganti dengan kata berdasarkan menjadi pertimbangan. Tadinya di Undang 41 hasil Timdu berdasarkan satu-satunya, tapi sekarang pertimbangan saja. Kemudian berkaitan dengan penetapan kawasan. Kita tahu banyak konflik. 20% area hutan nasional belum tata batasnya tutup gelang. Karena 20% itu ada konflik dengan masyarakat. Nah, ini diselesaikan menggunakan teknologi informasi, koordinat geografis, satelit dalam pengukuran kawasan. Ya ini banyak juga nanti menimbulkan masalah. Di atas peta boleh selesai, tapi di lapangan juga bisa nggak selesai lagi. Kemudian memprioritaskan percepatan pengukuhan kawasan hutan di daerah strategis. Kemudian menyederhanakan nomenklatur hutan produksi. Tidak ada lagi hutan produksi terbatas, tetapi ada dua saja, hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Kemudian berikutnya kaitannya dengan persoalan-persoalan dalam kawasan hutan, terutama dikaitkan dengan yang kurang kecukupan luas kawasan hutannya. Berdasarkan pasal 18, itu bisa menggunakan bayar PNBP, lalu membayar PNBP kompensasi sebesar nilai tegakannya. Kemudian dalam tukar menukar kawasan nggak ada lagi sekarang, dihapus. Jadi nggak ada lagi lahan pengganti, langsung dibuat pelepasan kawasan melalui PNBP. Jenis perizinan berusaha sekarang satu perizinan berusaha untuk multi usaha. Dalam Undang-Undang 41 PP 6, izin di bisnis usaha hutan ada 14. Sekarang izinnya cuma satu saja, tapi boleh sekaligus untuk izin-izin yang lain. Jadi satu izin usaha semua ada di dalamnya, paket komplit. Kemudian iuran perizinan berusaha juga sekarang satu saja, tidak lagi ada macam-macam. Sifatnya single tarif. Sekarang dikembangkan kalau mau permohonan izin berusaha harus ada jelas dana investasi untuk pelestarian hutannya. Ini baru juga. Penggunaan DR hanya untuk rehabilitasi. Ini dikunci juga. Kemudian untuk perhutanan sosial ini tidak ada biaya dalam izinnya ya, iuran izin perhutanan sosial tidak ada. Kalau kemarin kan dikenakan juga itu HKM kena, apa-apa kena, cuma mungkin banyak yang nggak bayar juga. Kemudian macam-macam perhutanan sosial nih masih sama, diperkuat. Hanya nanti ada satu lagi pasal di RPP Kehutanan, itu berkaitan dengan pemerintah mengakui adanya pengelolaan hutan atas inisiatif masyarakat lokal. Itu memang saya meminta betul ke Menteri untuk dimasukkan, karena terkait dengan pasal 18 tentang tutupan vegetasi. Ini kira-kira yang saya maksud inisiatif lokal itu ya seperti Terpong, ya, seperti Lembok, seperti Tengkawang, seperti
simpuk ya, dan macam-macam nama-nama lokal di daerah di luar Jawa atau hutan rakyat di Jawa misalnya. Itu termasuk inisiatif lokal supaya ini diakui oleh negara sehingga bisa menjadi tambahan tutupan luas lahan, dan dari segi jasa ekosistem ini sangat menentukan. Pengembangan pemanfaatan usaha penghutan sosial ini sama. PS itu boleh pemanfaatan kawasan, boleh penghutan hasil hutan kayu, boleh non kayu, lalu jasa lingkungan. Diperkuat saja. 18. Aset perum perhutani dalam perhutanan sosial. Seluruh aset perum perhutani sebelum perhutanan sosial dapat dimanfaatkan oleh pemegang perhutanan sosial melalui kerjasama atau hibah. Nah ini tolong teman-teman perhatikan, apakah hanya ada dua opsi ini? Apakah hanya kerjasama? Kalau rakyat nggak mau kerjasama, biasanya angel dengan perum perhutani kerjasamanya. Kalau hibah, nggak mau perum perhutaninya. Jadi ini opsi yang menurut saya kabur di box yang abu-abu. Kenapa nggak bilang alternatif yang lain? Saya minta dari teman-teman bisa usulkan apa alternatif selain kerjasama dan hibah. PNBP perhutanan sosial tetap kena PNBP, terutama komoditasnya. Cuma perlu teman-teman berpikirkan. Selama ini PBB pemegang izin kena, kemudian PNBP yang lain kena juga atas komoditas. Saya keliling di Jawa Tengah, Jawa Timur, ketemu kelompok-kelompok selama 1 minggu, mereka keberatan terhadap besarnya iuran. Iurannya setuju, tapi besarnya mereka tidak setuju. Nah ini bagaimana rumusannya? Larangan ini biasa, jangan dialih tangankan. Kemudian di konservasi ada kemitraan. Di kemitraan konservasi ada, tapi nanti diatur dalam permen. Kemudian masih dalam arenanya perum perhutani, hutan di Jawa terhadap kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi yang dialokasikan untuk pengelolaan perhutanan sosial dikeluarkan dari wilayah pengelolaan BUMN bidang kehutanan, pasti dalam ini perhutani, dan menjadi kewenangan pemerintah pusat mengacu pada PIAPS. PIAPS ini peta alokasi perhutanan sosial, harus dibuat di Jawa. Penyelenggaraan pengelolaan hutan lindung di Pulau Jawa dilakukan dengan memperhatikan kaidah konservasi dalam rangka memperkuat fungsi lindung. Maksudnya, kalau hutan lindung yang di PS-kan itu harus mengikuti kaidah-kaidah. Jadi nanti saudara sekalian di perum perhutani itu hanya yang produktif-produktif saja yang diberikan ke perum, yang tidak produktif ditarik ke pemerintah pusat dan akan dialokasikan untuk perhutanan sosial. Nah, pertanyaan tersisa adalah bagaimana dengan yang areal konflik-konflik? Bagaimana dengan areal-areal yang pemukiman dan lain sebagainya? Ini memerlukan pemikiran teman-teman. Silahkan memberikan rekom bagaimana norma yang harus kita susun untuk arena konflik, kampung, dan lain sebagainya. PNBP dimanfaatkan hanya untuk sektor kehutanan. Walaupun ada dana-dana yang masuk ke dana lingkungan yang dikelola Menkeu. Kemudian ada juga klausul terhadap evaluasi kawasan hutan yang telah dilepaskan. Dalam hasil-hasil evaluasi kawasan hutan yang telah dilepaskan dan belum diterbitkan hak atas tanah-tanah, serta masih berpenutupan hutan, ditetapkan kembali oleh Menteri menjadi kawasan hutan prioritas tetap. Ini saya kira mengambil norma dari Impres 88, itu Impres 8 tentang moratorium sawit. Ini udah kuat sekali nih di sini. Jadi jangan enak-enak aja tuh. Mereka yang sudah dilepaskan masih berhutan belum dimanfaatkan akan ditarik oleh Menteri kembali menjadi kawasan hutan produksi tetap. Mungkin banyak pengusaha juga yang nangis di sini. Penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan negara. Jadi penyelesaiannya kalau ada masalah-masalah itu lewat ini, penataan kawasan.
bentuk timdu, hasilnya tora, perhutanan sosial atau pinjam pakai atau apapun namanya, sesuai fungsi kawasan hutannya. Dalam proses bisnis kehutanan, teman-teman, tolong diperhatikan ini. Jadi begini, kendati pun pasal 18 menghilangkan minimal 30%, tetapi sebetulnya ada KLHS di hulu. Ada perhitungan-perhitungan di hulu. Kemudian rencana tata ruang ditimbang, kemudian kegiatan-kegiatan usaha dan kegiatan itu juga menjadi input. Jadi KLHS, tata ruang, dan lain sebagainya itu menjadi dasar untuk diperhitungkan di dalam proses bisnis. Maka bisnis ke depan kehutanan harus ada kesesuaian pemanfaatan ruang. Harus ada persetujuan lingkungan, ada persetujuan bangunan dan gedung. Nah, persetujuan lingkungan ini di dalam RPP lingkungan hidup menggantikan istilah izin lingkungan. Jadi izin lingkungan tidak ada lagi, yang ada persetujuan. Untuk mendapatkan persetujuan lingkungan harus dengan RBE, Risk Based Approach. Usaha dan kegiatan dibagi 3. Bagi yang berisiko rendah, seperti UMKM, untuk usaha kecil rakyat, yang risikonya rendah dari lingkungan, dampak lingkungan, itu cukup dengan NIP. NIP ini nomor induk berusaha, hanya membuat SPPL, surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup. Itu cukup oleh UMKM-nya saja buat. Kalau buatnya nggak tahu, nanti dibuatkan standar bakunya. Ini sedang dibuatkan standar bakunya oleh pemerintah. Kalau kegiatan usaha itu risikonya menengah, cukup dokumennya UKL-UPL. Ya, cukup itu saja. Jadi persetujuan tentang kelayakan pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis dokumen UKL-UPL. Kalau risikonya tinggi, wajib membuat dokumen AMDAL. Inilah surat keterangan kelayakan lingkungan yang bentuknya persetujuan lingkungan. Jadi tidak benar kalau AMDAL hilang, tapi ini lebih dispesifikasi. Dari sini, maka diproseslah perizinan usaha itu. Ada izinnya, ada sertifikatnya, ada standar, ada NIB. Tergantung RBE-nya di mana. Nah, tiga-tiganya ini digunakan untuk pengawasan. Lalu, prosesnya harus lewat OSS. One single submission. Yang perizinan satu atap. Kalau pusat ya lewat BKPM. Dari sini maka pengawasan akan menghasilkan penegakan hukum. Satu tadi sanksi administrasi, yang kedua sanksi pidana, dan yang ketiga sanksi perdata. Bahkan pasti di pidana ini kalau terus membangkang perusahaan atau oknum atau siapapun, maka akan dilakukan kurungan badan. Pasti ada itu. Saya cukupkan yang di RPP Kehutanan. Kemudian ada yang saya sampaikan terkait perhutanan sosial di RPP. Dia muncul sekarang di bab tersendiri. Babnya bab 6. Jadi kita sebut di RPP itu dinyatakan perhutanan sosial itu sistem pengelolaan. Jadi disebut pengelolaan perhutanan sosial adalah. Jadi bukan hanya dibilang perhutanan sosial. Ada kemarin orang mengatakan, Pak, di UCK-nya perhutanan sosial 29A29B itu dinyatakan sebagai kegiatan, bukan pengelolaan. Ya, itu udah diperdebatkan pada waktu RPP dibuat. Kata-kata pengelolaan, kata-kata kegiatan, sepanjang itu memang merujuk dan menurunkan, itu tidak masalah. Karena toh pengelolaan itu juga kegiatan sesungguhnya. Jadi jangan diperdebatkan ke depan. Nah yang penting begini, di RPP ini dengan tegas dikatakan bahwa tidak ada lagi ada izin PS, adanya persetujuan PS. Karena kalau ketika izin ini disamakan dengan proses ini, proses perizinan berusaha sektor kehutanan,
Kalau PS disamakan dengan urutan ini, game over sudah. Jadi sulit kena semua aturan kalau katanya izin. Oleh karenanya kalau di luar izin itu menjadi kewenangan dari Menteri LHK untuk lebih disederhanakan aturannya. Nanti segala macam yang berat-berat kena pula di PS. Nah ini bukan yang kita mau. Karenanya teman-teman bisa memahami tidak ada bedanya secara kekuatan hukum antara izin dan persetujuan. Ini sudah dikaji oleh kawan-kawan yang berlatar belakang ilmu hukum. Karenanya tidak ada masalah istilah persetujuan perhutanan sosial. Nanti nggak lagi ditandatangani oleh dirjen, tetapi langsung oleh menteri. Nanti kalau menteri nggak mau ditarik ke presiden. Karena presiden melihat banyak sekat-sekat yang di tingkat kementerian ini banyak juga bottleneckingnya. Oke, saya terus saja ke rancangan lingkungan hidup ya. Saya hanya ada 2 slide, singkat saja. Karena yang paling menjadi perdebatan adalah persoalan pengaturan AMDAL, UKL, SPPL dalam UCK. Sebenarnya begini, tadi sudah saya jelaskan ketika dampak-dampak itu, analisis dampak diterapkan di bisnis kehutanan. Tapi secara umum, mengenai pengaturan AMDAL ini ada 2. Satu untuk instansi pemerintah dan satu untuk pelaku usaha. Pelaku usahanya kan ada yang UMKM, ada yang Persero PT. Tapi yang UMKM tadi sudah saya jelaskan, dia cuma NIP saja. Ini begini alurnya. Perusahaan-perusahaan, usaha dan kegiatan atau kegiatan apapun di instansi pemerintah yang dia dampaknya penting, dampaknya tidak penting, dampak tidak penting kegiatan skala kecil. Jenis dokumennya dampak penting AMDAL, dampak tidak penting ULKL UMPL, dampak yang kegiatan tidak penting tapi kecil SPPL dan pembinaan. Ini di kalangan pemerintah. Jenis persetujuannya cukup persetujuan pemerintah saja. Kemudian untuk pelaku usaha, karena begini teman-teman, di pemerintahan ini kan banyak sekali bottleneck-nya. Ada orang sering sebut-sebut, di Batam sudah jadi kota tapi masih hutan. Fasilitas pemerintah banyak di sana, lalu jadi masalah di BPK dan seterusnya. Karena itu akan diselesaikan melalui persetujuan pemerintah saja. Kelihatan sekali sederhana dan memang ingin maksudnya diselesaikan. Bagi pelaku usaha, kriteria risiko dasarnya berkaitan tentang mengamankan keselamatan, mengamankan lingkungan, mengamankan kesehatan, dan mengamankan keterbatasan sumber daya alam. Ini diintegrasikan penilaiannya tadi berisiko tinggi, menengah, menengah rendah, dan rendah. Jenis dokumennya sama, AMDAL, UKPPL, lalu NIB. Kalau pemerintah tadi SPPL dan pembinaan. Lalu apa jenis persetujuan berusahanya? Izin di usaha yang AMDAL dampaknya tinggi, izin bentuknya. Izin berusaha. Yang UKL UPL untuk unit pelaku usaha juga izin, tapi bisa juga dengan sertifikat standar. Dimungkinkan. Tapi untuk yang paling rendah statusnya. Kemudian yang untuk beresiko maksudnya begini, menengah itu dibagi 2 ya, menengah tinggi, menengah rendah. Sama dokumennya UKL UPL, lalu mungkin yang menengah rendah ini sertifikatnya standar. Artinya mengikuti standar baku saja. Nanti yang dibuat oleh pemerintah. Nanti kelas-kelas mana yang unit usaha kegiatan masuk ini ada lampirannya di dalam RPP. Yang rendah ini UMKM, cukup dengan NIP, surat NIP, lalu NIP ini untuk pembinaan dalam konteks pengawasan. Kemudian tadi yang penting lagi dari semua itu adalah denda administratif di dalam RPP lingkungan hidup. Bagi yang tidak memiliki perizinan berusaha atau persetujuan perintah dikenakan
denda administratif. Denda administratif juga dikenakan pada jika mencemari merusak lingkungan secara lalai, namun tidak mengakibatkan bahaya kesehatan, luka, dan kematian. Menyusun AMDAL yang tidak memiliki sertifikat kompetensi. Jadi ada AMDAL, tapi penyusunnya nggak punya sertifikat kompetensi. Ini akan didenda administratif perusahaannya. Yang keempat, karena lalai melampaui baku mutu, ambien, air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha. Mungkin ini akan terkena banyak di perusahaan-perusahaan yang gambut ini. Mereka akan terkena. Denda administratif oleh Permen. Tata laksana administratif dapat dikenakan paksa badan. Kalau tidak melaksanakan denda administratif, dikenakan sanksi paksa badan, penjara artinya. Denda administratif merupakan PNBP yang wajib disetor ke kas negara. Denda administratif dapat dikenakan bersamaan dengan paksaan pemerintah. Ya kalau dendanya enggak, masih melanggar juga, enggak mau mengikuti mekanisme ini, ya dipaksa oleh pemerintah, kurungan badan. Saya mohon maaf masih minta waktu sedikit ini untuk yang RPP sanksi administratif dan PNBP penyelesaian konflik. Ini mobil khusus soal kelapa sawit dalam kawasan hutan. Jadi secara keseluruhan mengacu pada Perda RT RWP yang mengikuti Undang-Undang Tata Ruang 26 tahun 2007. Jadi kasusnya sebelum 2007 ini. Kasus 2007 ke atas tidak terkena ini. Ada terkena ini tetapi ada cara yang lain. Lalu ada juga kawasan hutan yang di-SK-kan oleh Menteri Kehutanan. Kemudian di dalam kawasan hutan itu sudah ada kebun sawit dan berupa kelapa sawit. Ini angka-angka yang dipakai. Ini angkanya Mas Irfan mungkin yang dipakai. Tapi angka di kehutan juga dekat-dekat. Ya saya kira begini, kebun sawit ada di hutan produksi terbatas, ada di hutan produksi yang dapat dikonversi, ada hutan konservasi, dan ada hutan lindung, dan ada hutan produksi tetap. Di 5 fungsi ini ada semua. Ini luasnya ada, terbanyak di hutan produksi terbatas, hutan produksi yang dapat dikonversi, dan hutan produksi tetap. Hanya ada hampir 250.000 hektar ada di konservasi dan hutan lindung. Saya terus saja. Nah ini dasar-dasar hukum, terutama sekali pasal 110A yang ingin kita bahas. Pasal 110A itu, setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki perizinan. Jadi begini, jika di dalam satu kawasan hutan sudah terbangun itu sudah ada kebun sawitnya, lalu ada izin daerah, tetapi belum memenuhi persyaratan menurut Kementerian LHK atau bidang hutan, maka perusahaannya wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 tahun sejak undang-undang ini berlaku. Masih dikasih waktu 3 tahun. PP 104 2016 dikasih waktu 1 tahun. Nggak ada close. Sekarang dibuka lagi. Saking ingin selesai masalahnya. Jika setelah 3 tahun tidak menyelesaikan persyaratan sebagaimana dimaksud S1, dikenakan sanksi administratif berupa pembayaran denda administratif dan atau pencabutan izin. Ketentuan diatur di dalam peraturan pemerintah. Ini pemerintah yang kita sedang pikirkan yang diatur. Ini pasal 110A yang ada di OJK. Bagaimana dengan pasal 110B? Ini kan 2 pasal sisipan. Karena memang betul-betul kita minta DPR. Ini DPR nih, produk DPR. Karena di dalam usulan pemerintah nggak ada. Setiap orang yang melakukan pelanggaran dalam pasal bla 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 bla, kemudian dia tidak memiliki izin berusaha,
yang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang. Jadi ini apa ya? Gelondongan nih. Jadi setiap orang ini orang per orang maupun badan hukum, maka dia dikenakan sanksi administratif berupa pembayaran denda administrasi dan atau. Jadi ada 3 ya. Penghentian sementara kegiatan usaha dilakukan. Pembayaran denda administrasi dan atau paksaan pemerintah. Ada semua. Nah, apapun gitu, bagaimana dengan yang rakyat? Ini rakyat dikecualikan. Jadi kalau ada kawasan hutan yang sudah jadi kebun tersebut, juga tidak ada izin, di kawasan hutan yang paling singkat 5 tahun, minimal 5 tahun, berada di situ, ada ada kebunnya, terus menerus dengan luas paling banyak 5 hektar. Dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan. Ketentuan akan diajukan di peraturan pemerintah. Nah, ini kalau kita lihat mekanisme penyelesaian secara keseluruhan, pasal 110A tadi, kena PSDHR, PSDA dan DR, PNBP-nya, lalu persetujuan pelepasan kawasan hutan. 110B, penghentian sementara kegiatan karena nggak bayar denda, karena nggak ada izin, juga dikeluarkan persetujuan penggunaan kawasan. Jadi bukan pelepasan, tapi persetujuan. Ini saya kira mekanisme-mekanismenya yang sudah saya ceritakan tadi, tapi sudah saya singkat. Ini hanya mekanisme saja yang bisa dipelajari teman-teman. Kemudian ini mekanisme di 110A-nya. Yang tadi sudah terbangun, ada kebun sawit, tapi ada izin dari daerah. Ini mekanismenya. Cuma melakukan permohonan, diverifikasi, bayar PSDA DR, kemudian selesai. Ini juga penjelasan, saya lewat aja. Ini penjelasan 110B, pasal 110B, yang intinya tadi dia harus mengikuti terakhirnya mengikuti penataan kawasan. Nah ini. Jadi kalau dia perorangan kurang dari 5 hektar atau paling banyak 5 hektar, maka dilakukan penataan kawasan melalui tim terpadu. Nanti akan menghasilkan apakah dia mengikuti perhutanan sosial. Kalau di konservasi dia wajib mengikuti Kementerian Konservasi, tidak ada pelepasan, atau redistribusi melalui TORA. Jadi 3 opsinya. Nah, ini mekanisme sama tadi, pasal 110B lebih detailnya ada bagaimana tindakan-tindakan selanjutnya. Misalnya semua tidak ada yang berat, semua bisa dilakukan. Misalnya di hutan produksi kalau nggak ada izin di 110B ya bayar denda, persetujuan penggunaan kawasan, lalu memperbaiki boleh 1 daur atau 25 tahun sejak masa tanam, kemudian bayar PNBP per tahun. Jadi kalau ada hutan produksi tanpa izin, maka dapat persetujuan tapi bayar PNBP tiap tahun sampai umur 25 tahun. Begitulah. Jadi kalau dari 110A 110B sebetulnya penyelesaian diselesaikan, yang di atas 5 hektar semua kena dalam pengertian badan usaha. Tidak terkena di pengecualian di 5 hektar ini. Jadi nggak peduli, 6 ke atas kena sampai pengusaha. Tapi yang penting ada jalan keluar. Bagi perusahaan selesaikan 1 daur, lalu harus menanam tanaman kehutanan di dalamnya. Ini masa yang sering disebut dalam teori dengan jangka benah hutan sawit di dalam kawasan hutan. Jadi teorinya sudah dipakai di sini ya. Ini prosesnya di 110B untuk hutan lindung, HPT, HPK dan HP dan hutan konversi.
seperti yang sudah saya ceritakan. Ini kawasan strategis nasional lebih sederhana. Kemudian untuk sarana prasarana juga diselesaikan dengan persetujuan, dan hutan lindung juga persetujuan penggunaan kawasan bagi kepentingan pemerintah, persetujuan pelepasan kawasan untuk produksi. Kemudian untuk hutan konservasi kerjasama saja. Nah ini prosesnya sama untuk HL, mekanisme di 110B. Saya kira demikian teman-teman, maaf udah lebih beberapa menit ya, lebih 17 menit, karena 3 RPP. Baik, Saya Prof. kira demikian, mohon maaf jika banyak yang kelewatan, tapi saya yakin teman-teman sudah berusaha membaca 3 RPP, walaupun mumet kepalanya membacanya. Kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sanafriawan yang telah memaparkan mengenai sekilas terkait dengan materi muatan yang saat ini tengah disusun, yakni di 3 RPP, RPP di bidang kehutanan, kemudian tadi dilanjutkan RPP di bidang lingkungan hidup, terus terakhir tadi terkait dengan RPP pengenaan sanksi administratif. Nah, sebelum nanti teman-teman peserta diskusi pada pagi hari ini menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapatnya atau saran terkait dengan perbaikan dari RPP ini. Jadi gini Prof, kemarin Jaflek dan juga SPOS, ada Mas Irfan juga di sana, ada Mas Heru, ada Mas Ira. Kemarin kita sudah berdiskusi terkait dengan khususnya di 2 RPP Prof, yaitu RPP terkait dengan yang bidang kehutanan itu difokuskan pada pengaturan terkait perhutanan sosial yang pertama, yang kedua kita telah mengkaji terkait dengan RPP di bidang pengenaan sanksi administratif. Nah, setelah kita mengkaji, kita menyusun matrik usulan untuk perbaikan kedua RPP tersebut. Untuk RPP di bidang kehutanan, kita mengusulkan ada 20 pasal ini yang bidang kehutanan untuk diperbaiki, Prof. Ada 20 pasal usulan perbaikan yang kemarin kita sepakati. Terus kemudian untuk yang RPP di bidang pengenaan sanksi administratif itu kita mengusulkan perbaikan untuk 4 pasal dan juga ada penambahan 2 pasal baru, Prof. Jadi untuk matriknya sebenarnya sudah kami kirim Prof di chat Zoom ini. Mungkin nanti bisa dilihat. Dan mungkin saya tidak akan membacakan karena mungkin terlalu lama, mungkin memberikan kesempatan untuk peserta yang lain, tapi garis besarnya untuk mungkin yang pengenaan sanksi administratif tadi juga Prof sudah jelaskan, kita melihat belum ada peluang bagi penataan hutan, terutama bagi masyarakat atau penduduk asli yang telah bertempat tinggal 5 tahun berturut-turut mungkin, tetapi lahannya lebih dari 5 hektar. Nah ini ketika kita melihat di lapangan, ada Mas Irfan juga nanti bisa mengkonfirmasi, ternyata masyarakat itu banyak juga yang lahannya lebih dari 5 hektar. Tetapi kalau kita lihat di materi RPP itu, untuk lahan yang lebih dari 5 hektar ya pilihannya sanksi administratif gitu. Nah, lalu kemudian kita mengusulkan bagaimana kalau kita itu mengkombinasikan saja gitu. Jadi untuk khusus penduduk lokal itu yang 5 hektar itu dilakukan penataan kawasan hutan, penataan hutan, kemudian selebihnya itu dikenakan sanksi administratif. Jadi biar ada keadilan itu bagi masyarakat atau penduduk lokal. Itu sih Prof garis besarnya untuk satu pasal perbaikan. Cuma nanti untuk lebih lengkapnya mungkin masukan kita di matrik usulan itu mungkin Prof Sanafriawan bisa membacanya lebih lanjut atau ada 2 ya? Lain. Ada 2 itu ya? Nah, oke. Iya, ada dua usulan perbaikan, Prof. Ya udah saya lihat. Oh ya.
Ya, itu Prof. Mungkin nanti bisa dipelajari juga karena Baik. itu sudah hasil kajian kita dari Siap. apa? Kali ini Oke. saya siap diperintah kali ini saya. Ya, Kan oke. penyerap aspirasi. Iya, ya Prof. Yang sebagai hidup Mas Edi. Ya, mungkin ada peserta yang mau menyampaikan aspirasinya untuk menyampaikan saran mungkin bagi tadi apa yang telah dipaparkan oleh Profesor San Afri. Mas Edi mungkin telah open mic Saya Mas, atau Pak saya Rahmanta. ya. Silakan Pak, monggo. Terima kasih Prof atas penjelasan dan pemaparan tadi. Saya memang belum terlalu banyak membaca sampai tuntas, tapi karena hasil ketemu dengan Prof minggu yang lalu tentang bagaimana pengelolaan perhutanan sosial, Prof Awang sudah menyampaikan ke saya ada hanya tinggal 3 skema, yaitu HKM, HTR, hutan adat atau hutan desa. Nah, saya ketika membaca di bab ketentuan umum nomor 61, saya masih menemukan nomenklatur dan kemitraan kehutanan. Apakah kemitraan kehutanan itu tetap didorong di dalam skema-skema perhutanan sosial ke depan, Prof? Terima kasih, Prof. Ya, dari Pak Rahmanta mungkin ada lagi tiga dulu. Aku Mas. Ya, monggo Pak Eka Wiono, silakan. Saya cuma tergelitik dengan itu Prof. Tadi slide poin nomor 22 di rangkaian slide pertama. Kenapa masyarakat masih teralokasi hanya di hutan lindung ya Prof ya? Itu aja sih yang masih menggelitik ke saya karena kan hutan lindung itu kan masyarakat punya keterbatasan untuk mengelola dan memanfaatkan. Ini. Saya interupsi. Oh ya, monggo. Jangan nguji profesor. Maksudku gini, perjelas kalimatnya apa maksudnya itu. Itu yang di slide pertama nomor poin 22 itu Prof. Ya, aku nggak bisa ngebukanya lagi sebentar ya. Terus apa? Yang di hutan lindung kenapa? Kenapa masyarakat itu kok masih teralokasi hanya untuk hutan lindung, sedangkan hutan produksi untuk perusahaan misalkan? Itu aja sih yang masih di pikiran saya. Ya, oke Mas Eko. Ada lagi? Mungkin satu lagi? Mas Hiro mungkin? Yuk. Belum. Oke. Belum Mas Sarvin. Oh Saya ya. respon ya Mas. Ya, monggo Pak Prof. Saya respon ya. Menarik juga sih gagasan teman-teman bagaimana menyelesaikan yang di atas 5 hektar dari masyarakat lokal. Pasti kerjanya kan banyak nih. Karena kan kata Mas Irfan itu ada 700.000 hektar katanya yang rakyat-rakyat itu. Mudah-mudahan Mas Irfan nggak ada tuh di situ. Jadi kalau motongnya misalnya si Edi punya 7 hektar. Motongnya 2 hektarnya itu gimana? Ya kan? Jadi rincikan detailnya itu kan nggak mudah. Entah berapa tahun lagi kita bisa menyelesaikan. Walaupun bisa, tapi harus lebih detail lagi. Tapi tidak apa-apa, itu menarik idenya. Saya itu lihat di beberapa di daerah itu. Dosen-dosen perguruan tinggi itu punya kebun sawit itu. 15 hektar, 20 hektar. Dia orang asli juga di situ. Itu gimana itu? Itu contoh. Dalam operasionalnya sulit. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita coba bagaimana membuat normanya. Dan saya terima kasih kalau sudah ada matriknya. Sehingga saya tidak terlalu berat lagi merumuskan. Tidak ada Prof. Ya. Ya. Kemudian yang kemitraan PS. Jadi begini. Lagi-lagi ketika
hutan-hutan di Jawa, ex-perhutani, ditarik kuasanya di pemerintah pusat, maka hutan di Jawa diperlakukan sama dengan hutan di luar Jawa. Karena kan gitu aturan Indonesia NKRI kan. One policy fit for all. Itu gaya kebijakan di Indonesia. Nah, oleh karena itu, kalau salam 5 jari berlaku di luar Jawa, ya dia berlaku juga di Jawa. Yang areal PS-nya udah ditarik ke kementerian. Perhutani tidak boleh lagi melaksanakan PS. Tidak boleh lagi. Jadi semua perizinan kulin KK, kemudian IPHPS ditarik semua ke PS. Nggak ada excuse. Kecuali ada hal-hal tertentu yang rakyatnya nggak mau. Misalnya nunggu bagi hasil 25% kayu gitu. Sudah kalau pilihan rakyat mau diapain? Normanya kita buatkan. Tapi idenya adalah pemerintah pusat kira-kira sudah jenuh dengan tugas-tugas perum perhutani yang sosial kemasyarakatan diberikan tapi nggak pernah berhasil. Jadi mengapa tidak sekarang di take over? Kira-kira begitulah pandangannya. Karena memang awalnya dulu ketika saya aktif, memang perum perhutani dimintakan dibubarkan pada waktu itu oleh pemerintah pusat. Cuma saya masih dengan Bu Menteri masih memberikan argumentasi supaya tidak dibubarkan, keluarlah P39. Itu ide dasarnya dulu. P39 keluar, kisruhlah di lapangan. Perhutani tetap ngeyel, nggak mau ngikuti P39. Maunya PHBM ganti baju jadi kulin KK. Entah aturannya dari mana nggak tahu. Pusing di Jakarta. Ini nggak bisa menyelesaikan. Udah lepas saja. Sebenarnya kasus di Jawa, nah kemitraan PS ada nggak? Namanya nggak boleh kemitraan. Kemitraan hanya dipakai untuk nasional di luar BUMN. Karena kalau kita ngelola hutan kan tetap 3 faktor. Masih harus kita perhatikan. Ekologi, ekonomi, dan sosial. Jadi mau ada PS, mau ada enggak, sosial tetap ada. Katakanlah dia punya kewajiban CSR, sosial juga. Tapi namanya nggak usah disebut PS. Nggak usah komen apa kemitraan. Pakai aja bahasa yang lain. PKS kayak apa kayak itu. Tapi jangan kemitraan. Itu yang terpikirkan so far untuk itu. Kemudian hutan lindung sebenarnya kan di hutan produksi juga dipikirkan Mas Eko. Enggak hanya terfokus di hutan lindung. Ya, Bro. Kampung misalnya akan diselesaikan. Saya sebetulnya pengen dapat pemikiran dari teman-teman nih. Ini kan ada 113.000 hektar konflik tenurial kampung dan lahan pertanian di Jawa. Ya. Nah ini gimana menyelesaikannya gitu. Normanya belum ada nih di RPP. Kan saya boleh men-trigger. Seharusnya saya dengerin aja nih. Nguping aja aspirasinya apa. Tapi saya men-trigger nih. Karena menurut saya ini penting. Yang saya tahu kampung aja 14.000 hektar. Selebihnya konflik-konflik lah. Gimana nih menyelesaikannya nih? Satu sisi pasal 18, 30% sudah nggak ada. Hutan rakyat mau kita apakan? Di RPP, hutan rakyat nggak ditoel-toel. Nggak dirumuskan. Apakah itu masuk di kategori yang itu? Pasal yang mengatakan pemerintah mengakui inisiatif lokal. Itu kan perlu dilihat secara kritis untuk diusulkan normanya. Karena memang belum ada di RPP. Tidak mungkin RPP ini dibuat oleh birokrat di Jakarta. Tidak mungkin tahu detail itu menurut saya. Teman-teman lah yang tahu detail. Saya kira itu untuk respon 3. Oke, terima kasih Prof. Yuk. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Pin. Ya, monggo Mas Suryo. Soal
akomodasi terhadap atau pemerintah mengakomodir inisiatif lokal ya. Jadi tadi Pak Awang cerita soal Repong Damar. Nah, kalau kawan-kawan Arupa pernah punya PSDHBM di Wonosobo. Artinya dulu dengan pertimbangan ekologis maupun ikatan sosiologis, kemudian berinisiatif membangun perda. Pak Awang juga terlibat di situ. Dan walaupun Jampes yang terlibat. Enggak, Pak. Artinya kan sebenarnya Irfan itu, Pak. Apakah inisiatif yang dimaksud itu dibatasi wilayah administrasi desa saja misalnya? Kan bisa jadi teman-teman Arupa sekarang di Banyuwangi membangun inisiatif level kabupaten misalnya di Banyuwangi atau di beberapa kecamatan. Apakah itu dimungkinkan misalnya? Terus dijaminnya di mana? Misalnya? Karena kalau kita belajar dari Wonosobo, waktu itu sebetulnya sangat menarik ya, karena semua elemen atau para pihak di wilayah Wonosobo sebetulnya clear, kecuali preman ya, mungkin Mas James bisa cerita nanti. Apa itu premannya dulu, Adip ya? Bukan Pak, jadi premannya real, jadi Koco dan almarhum Ronald waktu itu kan ditarik sama preman ya, diancam ya. Tentu memang yang di belakang preman itu adalah pemain besarnya. Iya, tahu lah. Jangan disebut, dari tahu. Iya. Nah, kira-kira sebetulnya inisiatif lokal yang dimaksud ini dibatasi atau tidak misalnya. Kan bisa jadi lokalannya Wonosobo itu memang suasana sosiologisnya menarik kalau satu kabupaten, bukan hanya satu desa misalnya. Ini ya udah itu. Monggo Pak Ripin. Ya, boleh saya Pak Ripin, Mas. Monggo Mas Edi. Ya. Silakan. Selamat pagi menjelang siang, Prof. Awang dan teman-teman semua. Terima kasih menggunakan kesempatan yang sangat sempit. Pertama, mungkin saya tidak seperti teman-teman Jaflek yang sudah membuat rekomendasi pasal gitu. Tapi saya mau mencoba karena diberikan kesempatan tadi untuk klarifikasi, konfirmasi dan lainnya gitu tadi. Begini, salah satu isu yang agak ramai kemarin ketika UCK disahkan itu kan dihapusnya angka 30% itulah, kira-kira begitu. Nah, bagi awal anggap itu jalan menuju rusaknya hutan, tapi bagi kawan yang lain termasuk saya di sini itu bisa menjadi peluang bagi penyelesaian konflik tenure di kawasan hutan, terutama di Jawa, pada areal-areal yang sekarang berstatus sebagai kawasan hutan tapi sudah berupa pemukiman gitu. Nah, menurut saya jalan tengah yang harus diambil adalah bagaimana memastikan hapusnya angka 30% itu kemudian turunnya itu benar-benar kepada rakyat. Menurut kami itu yang harus menjadi spirit dalam kemudian proses penyusunan RPP berkaitan dengan persoalan konflik ataupun perhutanan sosial ke depan gitu. Nah, kami ada beberapa data khususnya di Banyuwangi, Prof. Dengan itu mungkin ada lain kesempatan nanti bisa kita share ke Pak Awang data-data tersebut. Dan kayaknya juga kemarin Mas Toto ketika melakukan studi berkaitan dengan UCK ini juga sudah mengumpulkan informasi itu kami untuk konon itu Awang timnya di dalam melakukan kajian itu. Yeah. Gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan PS ke depan ya, yang menjadi fokus saya. Pertama, selama ini kan sudah beredar nih bahwa di Jawa perhutanian dikurangi luasannya sekitar 1 juta hektar atau 800 atau 1,2 bahkan gitu. Tapi menurut saya salah satu yang ya itu menarik dan juga penting ya mungkin ya. Tapi yang terpenting bagi saya sebenarnya adalah bagaimana memastikan seberapapun areal yang akan dicadangkan untuk masyarakat baik dalam konteks penyelesaian konflik tadi ataupun dalam perhutanan sosial adalah memastikan itu benar-benar bisa sampai kepada masyarakat. Ya Pak Awang pasti tahu betul bagaimana perjalanan PS atau IPHP di Jawa selama ini yang sebenarnya
kebuntuannya itu ada di mana gitu ya. Nah, menarik ketika akan ditarik itu areal itu dikeluarkan dari Perhutani. Nah, pertanyaannya kan kemudian kelembagaannya siapa gitu ya. Nah, saya kok khawatir ya kalau nanti itu didudukkan lagi di pemerintah pusat, dalam hal ini PSKL sebut saja seperti itu misalnya, atau Kementerian Kehutanan, niatan untuk mendistribusikan baik itu legalitas atau apa dalam bentuk tora ataupun akses legal dalam bentuk PS itu akan banyak lagi macet lagi, Prof. Awang. Kenapa tidak kemudian di dalam PP itu kelembagaannya untuk pengelola PS ini juga dieksplisitkan saja, misalnya dimandatkan kepada gubernur. Ya, karena sekarang kita tahu urusan kehutanan berada di gubernur, sebenarnya akan lebih menarik juga kalau bisa di kabupaten, sehingga kita tinggal hidupkan kembali lagi itu tadi yang sudah disinggung Mas Suryo tentang PSDHBM Wonosobo tadi gitu ya. Tapi karena ini sekarang ada di gubernur, nah mungkin nggak, usulan saya sih seperti itu ya. Jadi kelembagaan yang nanti mengurusi PS ini adalah gubernur gitu ya. Jangan kemudian semua mulai dari proses penerimaan usulan dan segala macam itu harus di PSKL sampai verifikasinya itu Halo Mas Edi. Proses. Ya. Nah, kan satu skema yang kalau selama ini proses perizinan, halo, putus ya? Ya putus. Halo? Silakan Nah, Mas. kalau skema yang skema perizinan itu kan cenderung pasti akan lama dan juga bagi masyarakat selalu tidak mudah gitu. Apakah tidak perlu dipikirkan untuk terobosan jadi pemberian langsung hak kepada kelompok-kelompok masyarakat ya. Jadi tugasnya adalah tinggal mengidentifikasi dan menerima subjek dan objeknya ya. Jadi misalnya bisa melalui desa gitu, setelah melakukan kajian spasial dan segala macam areal-areal mana yang sudah diidentifikasi sebagaimana PIAPS gitu, langsung saja PIAPS itu diserahkan kepada desa. Sehingga tugas pemerintah selanjutnya adalah memastikan itu bekerja PS itu terkelola dengan baik. Apapun tidak terkelola dengan baik, PS itu kemudian bisa ditarik lagi oleh pemerintah. Nah ini semata-mata untuk terobosan untuk mempercepat masyarakat itu langsung mendapatkan gitu loh. Tidak justru sibuk rame di dalam proses perizinan, pengurusan syarat administratif, tapi proses itu nggak ada. Saya mau memantau mengikuti beberapa teman, ada yang 2 tahun, 3 sejak itu mengusulkan sampai sekarang belum ada kejelasan itu. Tahu-tahu hanya keluar 5 hektar, 10 hektar. Nah, padahal usulannya cukup fantastis 800, 300 hektar kayak gitu. Nah, kemudian kalau tadi disebutkan PS hanya akan 3, ada hutan desa, HKM dan juga apa tadi yang satu itu perlu proses disebutkan bagaimana sisinya bagi kelompok-kelompok masyarakat yang sekarang ini sudah memegang IPHPS, dan itu kayaknya di dalam draft RPP yang saya baca belum ada di situ. Jadi apakah kemudian otomatis yang IPHPS itu kemudian persetujuannya dijudulin HKM atau bagaimana? Nah ini perlu dijelaskan. Jangan sampai kemudian yang sudah terbit kemarin kemudian ya udah, karena undang-undang biasanya tidak berlaku surut, mereka tetap dengan skema yang lama gitu. Itu yang perlu menurut saya dipikirkan dan dimasukkan di dalam salah satu klausul atau norma di dalam RPP ini. Nah, kemudian soal bagaimana mengidentifikasi atau menyelesaikan yang areal hutan yang berupa pemukiman, ya menurut saya satu-satunya jalan adalah dikeluarkan dari kawasan hutan untuk kemudian diproses oleh BPN untuk penerbitan sertifikat atau pendaftaran tanahnya, kira-kira begitu. Nah, tadinya saya agak kaget ketika Prof. Awang tadi menyampaikan soal hutan rakyat belum ada yang memikirkan, karena tadinya saya berpikir positif bahwa hutan rakyat di situ memang secara judul gitu tidak disebutkan, tetapi saya membayangkan kemudian ada istilah penutupan hutan. Nah, yang Mas Edi berhutan kan gitu poinnya. Ya. Nah, saya pikir tadinya akan dijelaskan di situ, tapi memang kemudian tidak ada. Nah, mungkin bisa kita menggunakan poin-poin yang ada yang di situ ya untuk kemudian itu. Nah, hanya saja
ketika itu diserahkan ke pemerintah daerah, nah di sini yang kemudian tentunya perlu dipikirkan karena tidak semua pemerintah daerah berpikir tentang pada ini apa hutan rakyat. Nah kemudian, nah sebenarnya gini, Prof. Saya sebagai orang yang bukan orang hukum dan juga mempunyai keterbatasan membaca gitu, apakah mungkin kemudian PP ini menyederhanakan dan mempermudah, tetapi ketika kemudian satu RPP itu ternyata isinya banyak sekali banyak sekali PP dan kemudian PP yang lama juga masih, sehingga saya nggak kebayang kemudian bagaimana kemudian masyarakat pada level tertentu itu bisa kemudian untuk memahami secara cepat satu peraturan gitu ya. Dan kemudian munculnya 6 PP gitu loh, menggantikan PP yang lama, kira-kira begitu, atau memperbaiki PP yang lama sehingga jelas runutannya itu ya. PP misalnya PP tentang 6 2007 dirubah begini-begini ya. Itu tidak kemudian dalam satu PP yang kemudian sangat gemuk dan sangat rumit strukturnya kayak gitu. Mungkin itu Prof yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Terima kasih teman-teman Jaflek. Ya, terima kasih Mas Jambes. Mungkin tadi Prof baru kita tunggu Prof Awang dulu, kayaknya lagi keluar bentar. Nah, halo Prof, sudah bisa connect lagi. Tadi sudah ada 2 penanya dari dua masukan lah istilahnya, dari Mas Suryo dan juga Mas Edi Suprapto. Mungkin Pak Prof Awang bisa langsung menanggapi dari 2 penanya tadi. Monggo Prof. Mungkin itu mic-nya belum dibuka. Bagus. Sudah. Ya, silakan Prof. Kalau Mas Suryo dengan Jambes ngomong kan inspiring. Jadi begini, kalau pasalnya mengatakan inisiatif lokal, sebenarnya itu terkait dengan misalnya hal-hal yang di luar hutan adat tapi dilakukan oleh masyarakat. Di Jawa, di Perum Perhutani itu banyak sekali inisiatif-inisiatif itu. Tapi yang selama ini oleh Perum dilawan gitu. Kasus beberapa yang saya tangani dulu juga di Ngerimpa misalnya, di Temanggung itu contoh kasus. Pasti banyak di tempat-tempat yang lain juga. Wonosobo misalnya. Nah, ketika dia sudah keluar dari kawasan Perum Perhutani, kan semua sebetulnya lebih mudah segalanya. Karena kita hanya berhubungan dengan pemerintah langsung. Sekarang ini yang diceritakan Mas Edi itu, bottlenecking-nya semua di Perum, bukan di lain. Nasional oke, tapi di daerah lain lagi tindakannya. Makanya terus saja dihambat. P39 nggak pernah didorong, yang didorong Kulin KK. Entah dasar hukumnya dari mana. Nggak ada di P39. Itu contoh ya. Jadi bukan saja sifatnya lokal, kan tidak mungkin Kabupaten Wonosobo semuanya jadi hutan, Mas. Pasti tersebar di desa-desa. Maksudnya ya itu. Jadi don't worry dengan yang begituan. Kalau PSDHBM kan ini inisiatifnya di Perda, tapi yang dimaksudkan di RPP itu adalah inisiatif lokal langsung di level masyarakat. Banyak yang nggak ada masalah. Nah, itu ininya. Bukan soal level. Desa dikumpul-kumpul di level wilayah nggak jadi masalah juga. Sepanjang itu bisa ditunjukkan dengan benar bahwa itu memang inisiatif lokal.
Kemudian Mas Edi, saya sebenarnya nanti tanggal 14 akan ada Zoom juga dengan 60 perguruan tinggi kehutanan. Itu betul-betul saya mau mendrive angka 30% itu. Bagaimana sebetulnya mewujudkan itu? Karena saya paham simulasi-simulasi yang dilakukan di Kementerian LHK juga sedang berjalan. Dan prinsipnya pemikiran ekologi itu tidak boleh lepas. Pemikiran ekosistem itu tidak boleh lepas. Nah, pelaku ekosistemnya yang menyiapkan lahannya, negara dan rakyat itu sudah diwadahi. Tidak 30%, tetapi kecukupan itu ya hutan negara plus tutupan vegetasi. Karena itulah pasal yang ditanya Pak Mas Suryo tadi kita tulis atau ditulis oleh LHK dalam pengertian untuk menampung ya hutan-hutan yang di luar yang selama ini tidak recognize. Misalnya ginilah, sistem hutan kerakyatan yang sudah digagas sejak FKKM awal dulu itu, tahun 2001. Itu bisa diadreskan di situ. Gitu ceritanya itu. Jadi memang ada juga pemikiran ketika menghilangkan angka 30% adalah peluang penyelesaian tenurial. Benar. Memang begitu pertimbangannya. Oleh karena itu kita memerlukan detail-detail di RPP ini. Yang saya lihat di RPP belum ada. Nah, jadi ada juga peringatan dari Menko Perekonomian bahwa RPP ini juga diingatkan oleh Presiden. Kalau bisa mengurangi permen-permen. Kalau bisa. Jadi selesaikan aja di PP. Supaya Presiden bisa mengeksekusi langsung. Karena selama ini banyak masalahnya itu ada di undang-undang dan di permen. Presiden maunya selesai di PP. Jadi monggo silakan memberikan masukan. Kemudian memang begini, ya kita harus masalah perizinan ini bagian rumit. Kenapa kemarin 3 tahun terakhir nih izin-izin IPHPS begitu sulit? Ya karena dijegali terus. Terus di LHK ini juga dualisme. Karena ada angka-angka tutupan 10% itu. Sekarang kan nggak ada lagi angka-angka 10%. Ketika sudah alokasi ya sudah. Nggak ada persyaratan. Jadi nanti permen-permen juga diganti. Permen-permen direvisi. Nggak boleh bertentangan dengan PP baru. Semua akan terkoreksi. Dan ada pemikiran juga kemarin dari jaring-jaring FKKM mengusulkan badan otonom. Badan otonom untuk PS. Karena dia akan mengelola 12,7 juta hektar. Kenapa tidak dibuat aja badan otonom? Berlaku untuk luar Jawa dan Jawa. Karena toh yang paling luas di luar Jawa. Bukan tidak mungkin besok-besok juga ada KPH perhutanan sosial. Itu kita pikirkan aja sekarang. Karena ini kan menyangkut masalah ekologi, ekosistem, menyangkut ekonomi nasional, dan menyangkut ekonomi kesejahteraan di tingkat rumah tangga petani. Jadi nggak boleh dilecehkan juga, nggak boleh. Nah, kita di LHK, Kementerian LHK, berkeinginan perhutanan sosial itu ditarik ke epicentrum. Tidak ecek-ecek, tidak periperial, tidak pinggiran. Kalau ada orang ngomong HPHTI, ya kita jaring-jaring perhutanan sosial ngomong perhutanan sosial dengan dada busung gitu, dengan gagahnya. Jadi mulai kita pikiran, kita sendiri harus apa ya? Orientasi berpikirnya harus ya di luar yang kemarin-kemarin lah. Buat Indonesia Emas 2045, di mana salah satu keberhasilannya perhutanan sosial. Itu keinginan pemerintah. Juga keinginan presiden. Nah ini berkaitan dengan kelembagaan di Jawa. Sehingga tidak lagi rumit perizinan. Ya kalau saran ke gubernur nanti kita uji dulu. Karena kemarin saya keliling di Jawa Tengah, Jawa Timur, nggak ada rakyat yang suka diberikan ke pemerintah daerah. Karena ternyata pemerintah daerah juga sulit. Minta rekom aja sulit, ke dinas sulit.
Semua sulit. Apalagi kalau sudah ada pesan sponsor politik, udah susah. Diserahkan ke desa langsung, desa dualisme juga. Kalau pendukungnya waktu pemilihan kepala desa nggak dikasih. Kalau bukan pendukungnya nggak dikasih. Kalau pendukungnya dikasih. Itu ada semua kayak begitu. Jadi kita harus pikirkan betul. Nah, mengenai bagaimana izin yang sudah keluar, Mas Edi, sudah ada di aturan peralihan. Jadi teman-teman setiap RPP baca aturan peralihannya. Pasti dia merekognisi yang sudah ada. Dan menyesuaikan dengan peraturan yang terbaru. Artinya mungkin ada saja ada perubahan SK atau apa, tapi yang dimaksud nggak ada lagi prosedur dari awal. Yang sudah ber-SK, IPPS, Kulin KK, semua akan disatukan dengan persetujuan perhutanan sosial. Kira-kira gitu gagasannya. Hutan rakyat, saya nunggu dari teman-teman. Silakan berikan masukan. Karena memang normanya belum banyak diatur. Bahkan ada kecenderungan tidak mau diatur tidak akan diatur dengan alasan ini wewenangnya daerah. Ini wewenangnya rakyat. Makanya dalam PNBP-nya hutan rakyat dan hutan adat tidak dikenakan. Ini kadangkala memang harus kita bincangkan betul persoalan. Begitu ya. Kembali ada beberapa pertanyaan juga mengenai penyelesaian PP. Presiden sudah bilang paling telat PP ini 1 Februari sudah selesai 44 Perpres dan PP. 1 Februari itu artinya serap aspirasi ini hanya bisa sampai di minggu ketiga Januari. Karena selebihnya itu akan ada perumusan. Syukur bisa lebih cepat. 2 minggu dari Januari itu semua aspirasi terserap sebisa-bisanya gitu. Lalu seminggu membuat rekapitulasi, merapatkan dan seterusnya. Saya kira demikian, Mas. Selebihnya teman-teman bisa memberikan masukan lewat tertulis, japri apa dengan saya. Karena tidak mungkin kita selesaikan dalam waktu yang singkat ini. Tapi saya terima kasih sudah ada apa tadi? Saya belum download juga ini. Nanti tolong dikirim ke WA saya atau ke email saya ya, Mas Arif ya. Mas Arifin. Oh iya, siap. Yang siap, dua Prof. materi tadi ya. Ya. Nah, ini di kolom chat ada 2 penanya lagi, Prof. Dari Mas Rostanto sama Mas Joko Sutrisno. Dari Mas Rostanto saya bacakan. Izin bertanya, Prof. Pada slide isu penting dan terobosan PPCK Kehutanan, poin 20, area PS tidak boleh dipindah tangankan dan tidak boleh ditanamin sawit. Mengapa spesifik menyebut jenis tertentu, ada diskriminasi untuk jenis ini dan untuk jenis ini, kemudian dan bagian slide penyelesaian di atas 5 hektar bagi penduduk setempat yang telah minimal 5 tahun akan diselesaikan melalui penataan, salah satunya PS. Bagaimana jika keterlanjuran sudah ditanami sawit, berarti tidak bisa di PS-kan. Itu dari Mas Suprapto, Mas Rostanto tadi. Terus yang kedua dari Mas Joko, tanaman sawit perorangan pada areal izin HTI PULP atau pada izin HTI karet, bagaimana penyelesaiannya? Monggo Prof untuk ditanggapi. Iya, itu kan peraturan umum. Kalau dia ada di HTI, maka harus ada kemungkinannya ada 2. Kalau ada di real HTI itu. Tergantung tim terpadu. Dia bisa dikeluarkan, tapi dia juga bisa kerjasama dengan pemegang izin. Ada 2 kemungkinan itu. Kalau dia di atas izin. Nah, sama aja izinnya HTI Pulp atau HTI Karet, itu sama aja. Penyelesaiannya bisa dia di addendum,
Jadi dikeluarkan dari areal itu, dimasukkan ke PS, atau bisa dia langsung kerjasama dengan perusahaannya. Itu kan kemitraan. Dimungkinkan. Ya, untuk yang Joko Sutrisno. Kemudian, kalau mengakses PP ini, buka aja web Menko. Ada 3 kanal. Salah satu kanalnya adalah tim aspirasi independen yang saya dan teman-teman kerjakan. Tapi ada 2 kanal lain. Buka saja web Menko, Anda boleh menyampaikan apa saja di situ. Bahkan ada portal Google portal malah. Ada Instagram. Banyak sekali sekarang dibuka di situ. Bisa dilacak atau ke saya tidak ada masalah. Kemudian yang berkaitan dengan ini, dengan Rustanto ya, ini begini. Kalau yang sudah lebih 5 tahun, kurang 5 hektar, sudah sawit, ya lepas saja, nggak ada masalah kok. Biarin rakyat kaya. Jangan diributkan. Pemerintah sudah mau melakukan itu. Jadi biarlah rakyat kita kaya. Kenapa enggak? Itu maksud pemerintah. Jadi kan real negara hadir di tengah masyarakat. Tidak boleh dipindah tangankan. Itu maksudnya itu yang nggak boleh dijual belikan ya, PS itu. Kan ini aturan lama juga begitu. Tapi dia boleh dilanjutkan oleh anak turunan. Nah, kenapa harus jenisnya sawit ya? Karena sawit ini kan macam-macam pertimbangannya. Pertama, sawit ini udah merajalela. Kalau dibolehkan lagi ya makin meluas lagi ya. Yang kedua, luasan kebun sawit ya sudah cukup luas lah. Udah lebih dari 16 juta hektar lah. Udah enough lah untuk ini. Kemudian yang ketiga, seringkali orang meneliti dari aspek lingkungan juga tidak terlalu baik. Ini. Dari sisi yang lain. Mungkin ada pakar yang lain bilang nggak ada masalah di lingkungan. Itu soal debatable. Tapi keputusan ini pasti keputusan politik juga. Jadi nggak. Yang lain aja lah tanam. Nggak usah sawit gitu. Yang sudah-sudah yang ada di PS sawit aja harus nanam pohon-pohonan. Kenapa yang ada pohon harus ditebang jadi sawit? Nah, kira-kira begitulah pikiran yang saya baca dari RPP itu, dan perdebatan ini udah panjang sekali. Udah lebih dari 10 tahun saya kira persoalan-persoalan ini. Saya kira demikian Mas Arifin. Ya. Mungkin Prof. Awang masih ada waktu atau? Ya ini udah habis nih waktunya nih. Saya udah ya udah habis. Mungkin saya bacakan sekali lagi boleh Prof? Sedikit saja. Ada ya. Ini mungkin nanti dijawab secara singkat aja karena ini di kolom chat banyak sekali nih. Mungkin nanti Prof bisa menanggapi singkat saja karena emang waktu juga sudah hampir jam 11. Ini dari Mas Naji. Prof, menurut saya poin pentingnya adalah integrasi sistem kehutanan dengan sistem desa. Misalnya masalah-masalah pemanfaatan sumber daya hutan yang beririsan dengan desa bisa dijawab dengan pintu inisiatif lokal melalui perencanaan desa atau RPJM desa, termasuk pada sisi kelembagaan ekonomi desa melalui BUM desa. Terus dari Mas Eko, isu pentingnya nomor 21 tentang kemitraan konservasi bisa diusulkan atau dimasukkan klausul bahwa kemitraan konservasi bisa diimplementasikan di zona yang lain, bukan hanya zona rehabilitasi dan tradisional yang ada sekarang, karena kurang menjawab persoalan di lapangan. Terus ini dari Mas Irfan, soal kelembagaan hutan desa, kenapa tidak diakomodir saja melalui BUM desa daripada menggunakan lembaga pengelola hutan desa yang akan mengacaukan kelembagaan desa. Nah itu Prof, beberapa mungkin nanti kalau yang lain bisa japri langsung ke Prof Awang karena waktunya sudah jam 11. Silakan Prof ditanggapi singkat saja. Ya gini, sebenarnya kalau kita mau detilkan begitu ada. Bisa, pasalnya itu sudah ada pasal norma umumnya. Bahwa PS ini itu melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Itu norma umumnya.
Jadi kalau itu mau didetilkan silakan teman-teman beri masukan ke saya. Termasuk langsung apakah mau diintegrasikan ke BUMDes. Ya. Nah, karena ya silakan aja. Ada nggak contoh-contoh BUMDes yang berhasil gitu kan? Kalau dia berhasil ya bisa kita tiru gitu. Nah, menurut saya ini matter of coordination aja yang begitu-begitu. Atau masih kelihatan sektoralnya. BUMDes itu yang ngelola Menteri Desa gitu. Kalau PS itu apa gitu. Makanya kalau ada badan otonom, saya kira udah semua diintegrasikan di badan. Mudah gitu loh. Kalau masih KL, kementerian jadi agak sulit. Misalnya gini, coba apa yang terjadi dengan petani hutan di seluruh Indonesia? Petani hutan itu susah mendapatkan akses ke pupuk bersubsidi. Seharusnya teman-teman ikut mikirkan, gimana caranya? Normanya gimana? Harus kita tulis normanya. Supaya nggak ada lagi interpretasi. Saya udah catat tuh. Normanya harus dibuat. Bahwa dalam rangka membangun PS, petani hutan dapat, bukan dapat, berhak mendapatkan mengakses pupuk bersubsidi. Selesai. Semua kementerian tunduk. Gitu loh. Dengan satu norma aja selesai. Nah, itu yang saya mau sebetulnya. Diskusi kita lebih bisa masuk kepada hal-hal inti yang tidak mungkin kemarin, asal ada normanya di UCK, ya mungkin sekarang gitu. Makanya teman-teman masih ada waktu nih, 3 minggu lebih dari 1 bulan saya kira, untuk memikirkan, membaca ulang apa yang berpikir revolusioner mengenai kita untuk kepentingan Indonesia Emas 2045. Pikirkan itu. Karena UCK itu diadakan, itu karena targetnya 2045, income generating setiap orang Indonesia itu 23.000 US dollar. Sekarang income kita 3.800. Jadi ada kenaikan 7 kali menuju 2045. Itu hanya bisa kalau kita berpikir futuristik sekarang. Jadi kita tinggalkan pikiran-pikiran yang menghambat di benak kita. Kita ngadepi milenial sekarang. 2045, 67% penduduk Indonesia usia milenial. Mereka lah pengguna, penikmat, lalu yang juga mengatur dunia Indonesia ini. Jadi kita yang menyiapkan sekarang. Kira-kira gitu yang harus pikiran besarnya di ada kita. Yang menghambat untuk menyelesaikan urusan rakyat, ayo kita diskusikan sekarang. Mari kita selesaikan. Nanti kita menyesal karena ini peluang yang besar. Kira-kira gitu ya. Penutup saya itu dan teman-teman, welcome masukan ke saya akan olah berikut. Saya kira terima kasih Mas Arifin. Terima kasih semuanya teman-teman. Orang Madiun. Terima kasih Prof. Awang sudah memaparkan terkait dengan 3 RPP tadi, dan terima kasih juga pada peserta yang telah memberikan masukan-masukan. Mungkin nanti kalau ada masukan-masukan lain itu di kolom chat sudah sediakan link untuk mungkin bisa desain ke sana, masukannya apa saja dan kemudian usulannya apa saja yang kemudian nanti bisa disampaikan ke Prof. Awang. Mungkin itu Mas Suryo untuk diskusi pada pagi hari ini dari saya cukupkan sekian. Waktu saya kembalikan ke Mas Suryo. Silakan Mas Suryo, monggo. Iya, pertama kali saya untuk closing aja. Ya. Terima kasih pada Mas Suryo ya. Mas Suryo terima kasih, teman-teman Jaflek terima kasih atas dukungan acara hari ini. Insya Allah barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Awang, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih kawan-kawan yang sehat selalu Prof. Awang. Amin. Terima kasih Prof. Awang, sehat-sehat. Amin. Subhanallah. Oke, terima kasih Pak Awang, Mas Ipin, dan kita punya kesempatan mungkin tidak sampai 1 Februari ya, karena 1 Februari targetnya
Pak Jokowi minta PP-nya artinya ya kita konsolidasikan supaya kita bisa yang pertama bisa mendapatkan akses draft-draft yang terupdate sehingga bisa mengawalnya, dan kemudian juga nanti teman-teman dengan jejaringnya bisa memperkuat substansi dari PP sehingga seperti pesan Mas Jambes tadi, tidak gedabyah, tetapi kita bisa jelas dan memberi ruang bagi masyarakat untuk terungkit kemakmurannya. Terima kasih kawan-kawan semua, dan saya omong-omong ini udah sampai draft keberapa toh? Nah, itu saya tidak tahu. Jadi saya kemarin mungkin draft itu dulu yang di-share oleh Profesor Awang. Mungkin Pak Awang Pak Awang udah out. Yang kalau kemarin yang di-share draft Pak, ke-18. Iya, 18. 18. Soalnya dari draft 1 ke 18 kok cepet banget. Nah, ini udah beberapa minggu kok masih 18 terus ya. Itu draft itu penamaan untuk seri PP-nya ya. Jadi bukan berapa kali draft itu terrevisi, tapi draft 1, draft 2, itu ada tiap, kalau teman-teman perhatikan. Oh gitu. Itu sebetulnya itu draft yang keluar pertama, tetapi penomorannya itu. Dan kayaknya nanti teman-teman harus punya kita minta Pak Awang untuk bisa memberi akses ke kita semua supaya bisa ngawal. Jangan-jangan kita diberi mainan draft 18, sibuk neng kono, tahu-tahu PP yang lain yang diituin nanti ada lagi gitu. Nah, ini pikiran pengalaman koyo ini. Strategi kamar sebelah mesti. Dan nanti siang biasanya yang bisa lihat pertempuran di level nasional. Karena nanti strategi kamar sebelah. Pak Ike ini pengalaman. Nah, iki aku lagi nunggu iki pemain nasional iki, aku pengen nunggu kayak iki. Sini Mas Ira. Ini karena pemain nasionalnya juga mau muncul nih. Saya tahu iki narasumber pemain nasional iki ben ngomong sik wae. Oh iya di rumah sik. Pemain nasional. IB. Kita lihat aja. Kita masukkan masukan yang tadi disampaikan Mas Ipin itu aja ya. Nggak tahu kemana kok. Lah piye toh? Ya kita masukkan ke berbagai sumber, nyatanya ya misalnya kita masukkan ke portal resmi, kita masukkan lewat ketua timnya dari kehutanan, tetap Pak Awang kan belum baca. Ya semoga kok udah nggak ada Pak Awang ya. Udah semoga nanti Pak Awang mau download lah, karena berapa kali kita kirim di grup juga ternyata tidak di-download gitu, apalagi dibaca itu. Soalnya kemarin tuh aku juga diminta bikin kayak gini pembahasan gitu ya. Cuman aku mikirnya iki sik tak bahas sing opo gitu, apa ya bener gitu loh. Terus sik ngakon ki apa ya duwe kira-kira iso tekan kono tenan apa ora, apa mek nggo bergening DE wis macem-macem ngene iki kan ya, mending aku garap liyane to kok. Yang penting ono kegiatan menangkap aspirasi ngono kuwi. Soalnya kan sing repoti kan menghadapi Manggala Boy kayak banget lagi. Ya, jadi kemarin misalnya begini, yang kita buat itu kan di LHK itu kan ada tim kabarnya itu ya, lagi-lagi kabarnya lah, nggak jelas. Ketuanya katanya namanya ketuanya Pak Karliansa, staf ahli, tapi tiba-tiba PSKL saya dengar bikin rapat sendiri bahas. Tapi pertanyaannya apakah pembahasannya PSKL itu akan masuk ke pembahasan tim intinya Pak Karliansa atau enggak, itu masih tanda tanya. Terus apakah Pak Karliansa timnya itu yang akan memfinalkan di tingkat Kemenko juga kita tapi tim itu yang membuat sampai draft yang dikeluarkan itu. Gitu ya. Awang draftnya mana, sudah ada di portal, belum ada kan? Ayal-ayalan gitu. Ya, tapi ya memang agak ajaib, agak tertutup terbuka sih. Ya kita coba lihat aja,
tidak dibuat sebagai apa namanya ya, sebagai ritual yang menjadi syarat saja. Soalnya itu kalau dicermati betul draft itu kan sunggah kita di PP itu sebagian besar di sini. Gitu lah. Jadi padahal permennya yang bermasalah kan itu yang kita. Ya itu yang nanti kita akan lihat. Saya nanti siang juga ikut acaranya itu, coba kita lihatlah seperti apa. Ya. Gitu, teman-teman. Andalan lebih pemain nasional dari Mbak Ramanto kayak. Pemain nasional itu berarti koncone sapa? Melu Sintayong. Enggak, paling enggak ya sekali bergus bahak lah di rumah pewong. Yo, ya tapi memang jalur sampai sama dewe kadung mikir-mikir anu tenanan untuk itu. Ya teori trap policy kan tetap enak toh masih anu B Mas Eko. Tetap berjalan itu. Transaksionalnya kan tetap jalan. Gitu. Kita siap fasilitasi apa? Konsolidasi PP per regio enggak kok? Ya sebenarnya yang menarik kan gini. Yang menarik itu biasanya pembahasan begini-begini itu pemerintah itu terbuka pada lembaga-lembaga lembaga-lembaga bantuan internasional. Nah, sekarang itu World Bank aja kemarin juga setengah mati berusaha memberikan masukan. Tapi prosesnya tetap ini ternyata kan jalan terus toh. Jadi tidak di engage juga gitu. Ya, emang NGO itu kan biasanya selalu civil society itu ditanyain kita lihatlah. Ya. Terus prosesnya juga yang biasanya bisa diintip ini agak susah ya. Dari beberapa channel coba memang agak susah. Ya semuanya menjawab ya timnya ya itulah gitu. Timnya serap aspirasi, kemudian finalisasinya nanti di timnya sopo kuwi mau jenenge di KLHK juga sebetulnya. Karena saya yang tiap sering nongkrong di Kemenku aja ini Mas Anton tadi udah keluar ya. Mas Anton yang ngantor di Kemenku aja nggak tahu Kemenku bagian mana sebetulnya yang mengerjakan. Bisa rapat banget gitu. Itu kira-kira. Ya. Kau untuk invoice dong kau untuk bahasa RPP kok. Angel, Basman. Ya begitulah kira-kira. Ya wes berarti kita tunggu aja Om Jambes. Yang penting kita kasih masukan, kue mau. Ya. Masukan umum siji ki wae. Yang 1-2 hektar itu gimana Mas? Wae. Kawasan konservasi dibuka. Aku masmu kok ya. Masih dhewe kabeh kuwi aja Masku tok. Tapi ada satu orang yang diminta untuk kemarin di Japri khusus sing saka Medion kudu hadir ngono. Karena itu suaranya ayo soalnya ya kuwi serap aspirasi ben keterwakilan terpenuhi. Ya apik kuwi bener kuwi Mbak Ramanto kuwi. Lah iya to, wong aku rung maca apa-apa. Jadi perwakilan pengen ngrungokne pemain nasional tadi. Sing kleru ya sing rung maca kuwi. Lah ya aku pengen ngrungokne saka pemain nasional ya. Padahal profesornya mek maca intisarine kuwi kok sapa Wan? Ya Profesor Rahmanto kuwi lho sing kudune maca, harusnya sudah lebih komprehensif mempelajari. Inisiatif lokal beringin ya. Rektor ya. Unit kelas rektor senior. Oke, matur nuwun nggih Mas Surya, teman-teman. Saya tak live. Ketemu minggu ya Mas Ed. Di-share dong sing duwe update RPP nih. Sing draft kepiro lah. Mungkin. Itu yang terakhir itu yang di-share di grup Javlek itu oleh SAA. Oke Mas. Oke nanti ya. Kalau Mas kita kemarin share dengan grup Arupa Friend itu ya. Ya. Sun Mas Suryo. Oke, pamit guys. Dah. Mas Suryo, terima kasih Mas Suryo. Sehat semua. Terima kasih Mas Arifin, Mas Ibe, Mas Edi semuanya.
Mas Tanjung lama nggak ketemu juga.